Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman Syadil Arif, NIM 70200119109 dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan pengetahuan dan sikap pedagang dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19 di area Pasar Bontolebang. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bab 1 atau pendahuluan, di mana bab 1 ini terdiri atas 4 poin. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, ada rumusan masalah. Yang ketiga, ada tujuan. Dan yang keempat, ada manfaat penelitian. Yang pertama, latar belakang sendiri. Virus corona atau COVID-19 saat ini menjadi tantangan kesehatan dunia, yang awalnya berasal dari kota Wuhan, Cina pada Desember 2019. Berdasarkan laporan dari WHO bahwa penyebaran COVID-19 terjadi hampir seluruh negara di dunia termasuk Indonesia, di mana di Indonesia kasus COVID-19 masih menunjukkan peningkatan di setiap harinya. Pertanggal 30 Agustus 2020, Organisasi Kesehatan Dunia mencatat kasus COVID-19 di seluruh negara di dunia terdapat 25 juta kasus. Badan Nasional Penanganan Bencana menyebutkan bahwa total kasus COVID-19 hingga 18 Januari 2021 mencapai 917,015 kasus dengan 144,798 kasus aktif dan 28.282 kasus meninggal. Di Indonesia sendiri terdapat 3 provinsi dengan kasus COVID-19 terbanyak terdapat pada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Kasus COVID-19 mencapai 104.453 kasus dengan 112.117 kasus aktif dan 6.967 kasus kematian berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Virus corona atau COVID-19 masih sangat mengkhawatirkan, di mana penyebarannya sudah memasuki atau berkembang pada area perkantoran hingga ke pasaran. Pedagang pasar tradisional di situasi COVID-19 seperti saat ini mengalami suatu keadaan yang mengancam, bukan hanya bagi diri sendiri, tapi keluarga yang ada di rumah karena mereka tetap harus memberikan pelayanan yang baik walaupun sudah mengetahui ada risiko terinfeksi. Badan Pusat Statistik mengeluarkan hasil survei yang mencatat ada 1.172 pedagang terinfeksi virus corona. Pasar merupakan tempat penyebaran COVID-19 yang rawan dikarenakan pasar sebagai tempat terjadinya transaksi jual beli kebutuhan pokok masyarakat. Pasar memudahkan terjadinya penyebaran COVID-19 karena adanya transaksi dan interaksi yang terjadi. Ditambah tempat berjualan pedagang yang berdekatan, pembeli maupun tukang parkir yang datang ke pasar tidak menggunakan masker dan letak sarana cuci tangan yang minim sehingga protokol kesehatan tidak berjalan secara maksimal. Dalam menerapkan protokol kesehatan, perilaku merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melindungi diri sehingga tidak mudah tertular oleh COVID-19 dengan menjaga kebersihan, memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan. Pembentukan perilaku dalam pencegahan COVID-19 sangat dipengaruhi oleh pengetahuan dan sikap. Pengetahuan merupakan pemahaman partisipan tentang topik yang diberikan. Pengetahuan adalah kemampuan untuk menerima, mempertahankan, dan menggunakan informasi yang dipengaruhi oleh pengalaman dan keterampilan. Sebagian besar dari pengetahuan yang dimiliki seseorang berasal dari pendidikan baik formal dan informal, pengalaman pribadi maupun orang lain, lingkungan, serta media massa. Sikap sendiri merupakan kecenderungan bertindak seseorang yang mendukung maupun tidak suatu objek. Sikap tidak termasuk suatu tindakan, melainkan suatu kecenderungan terhadap suatu perilaku. Yang kedua, ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah ada hubungan pengetahuan dan sikap pedagang dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19 di area Pasar Bontolebang. Yang ketiga adalah tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan yang pertama tujuan umum yaitu mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap pedagang dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19 di area Pasar Bontolebang. Yang kedua ada tujuan khusus, untuk mengetahui bagaimana gambaran tingkat pengetahuan pedagang dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19 di area Pasar Bontolebang. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana gambaran sikap pedagang dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19 di area Pasar Bontolebang. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan dan sikap pedagang dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Yang keempat, ada manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh melalui penelitian ini antara lain yaitu bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan mengenai hubungan pengetahuan dan sikap pedagang dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19.
Yang kedua, bagi pengetahuan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan salah satu acuan untuk penelitian selanjutnya mengenai protokol kesehatan COVID-19. Yang ketiga, bagi masyarakat, yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Selanjutnya, saya akan membahas tentang bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Di tinjauan pustaka sendiri, saya membahas beberapa sub-sub bab. Yang pertama, tinjauan umum tentang pasar, membahas tentang definisi COVID-19, definisi pasar, definisi pengetahuan, tingkat pengetahuan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan, definisi sikap, tingkat sikap, dan faktor-faktor yang mempengaruhi sikap, lingkungan kerja, definisi pedagang dan pembeli, serta faktor risiko pedagang lebih rentan tertular COVID-19 di pasar. Yang kedua ada tinjauan umum tentang protokol kesehatan. Saya membahas tentang definisi protokol kesehatan, pengetahuan dan sikap pedagang mengenai pentingnya protokol kesehatan. Yang ketiga ada tinjauan umum tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sini saya membahas tentang definisi pencegahan dan pengendalian COVID-19 dan pengetahuan dan sikap pedagang mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19. Selanjutnya ada kerangka teori. Selanjutnya saya akan membahas tentang bab 3, yaitu kerangka konsep, hipotesis, dan definisi operasional. Yang pertama, kerangka konsep. Hasil penelusuran kepustakaan didapatkan beberapa faktor yang berhubungan dengan pengetahuan dan sikap pedagang dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19 di area Pasar Bontolebang. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka konsep penelitian ini dijabarkan sebagai berikut. Yang kedua, ada hipotesis. Yang pertama, terdapat hubungan pengetahuan pedagang terhadap kepatuhan dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Yang kedua, terdapat hubungan sikap pedagang terhadap kepatuhan dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Selanjutnya yang ketiga ada definisi operasional. Definisi operasional adalah definisi variabel-variabel yang akan diteliti secara operasional di lapangan. Definisi operasional dibuat untuk memudahkan pada pelaksanaan pengumpulan data dan pengolahan serta analisis data. Dalam penelitian ini, definisi operasional variabelnya adalah pengetahuan dan sikap pedagang. Selanjutnya ada teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik sampel random sampling. Data yang diambil merupakan data primer yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan melihat tingkat pengetahuan dan sikap pedagang. Selanjutnya, bab 4 ada metode penelitian. Yang pertama, ada desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan desain cross-sectional dengan pengambilan datanya dilakukan di waktu yang bersamaan, di mana penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan pengetahuan dan sikap pedagang dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Pasar Bontolebang. Pemilihan tempat dipilih dengan alasan memudahkan proses pengumpulan data yang diperlukan sehingga diharapkan dapat memenuhi besar sampel penelitian. Yang ketiga, ada sumber data. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang didapatkan menggunakan kuesioner yang diisi langsung oleh responden. Kuesioner yang digunakan bertujuan untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dan sikap pedagang dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Yang keempat, ada populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi merupakan kelompok yang menjadi asal di mana sampel dipilih atau dengan kata lain sebagai kumpulan dari semua individu atau objek yang akan diamati berdasarkan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah semua pedagang yang berada di Pasar Bontolebang. Jumlah populasi yang menjadi objek penelitian adalah 30 orang responden. Yang kedua ada sampel. Sampel adalah bagian dari keseluruhan objek yang diteliti serta dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel dalam penelitian ini adalah pedagang Pasar Bontolebang yang dimana peneliti mengambil sampel sesuai dengan yang dikehendaki dan populasi yang telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Besar sampel yang digunakan ditentukan dengan rumus Slovin menurut Notoatbojo sebagai berikut. N sama dengan jumlah populasi per 1 ditambah dengan jumlah populasi dikali tingkat kepercayaan. Adapun kriteria inklusi dan eksklusi dalam penelitian ini adalah yang pertama, kriteria inklusi. Kriteria inklusi penelitian ini adalah karakteristik umum dari subjek penelitian dari suatu populasi yang akan diteliti. Kriteria inklusi untuk sampel kasus dalam penelitian ini adalah yang pertama, pedagang yang bersedia diteliti untuk menjadi responden, pedagang yang berdomisili tinggal di Bontolebang, pedagang yang sehat saat melakukan penelitian. Selanjutnya, kriteria eksklusi.
Kriteria eksklusi digunakan untuk mengeluarkan subjek yang tidak layak untuk diteliti. Yang pertama, pedagang yang tidak dapat berkomunikasi, pedagang yang menolak berpartisipasi, dan pedagang yang tidak menjawab semua pertanyaan secara lengkap. Yang kelima adalah pengumpulan data. Teknik pengumpulan data primer yang dilakukan adalah dengan instrumen berupa kuesioner yang dibagikan kepada para responden. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tentang pengetahuan dan sikap pedagang mengenai protokol kesehatan COVID-19. Yang keenam, ada pertimbangan etik atau kaji etik. Penelitian ini menggunakan kuesioner dengan melampirkan surat persetujuan dari responden bahwasanya responden siap untuk mengisi kuesioner. Nama dan alamat responden tidak akan disalahgunakan dan murni hanya untuk penelitian saja. Yang ketujuh adalah pengolahan dan analisis data. Yang pertama, pengolahan data. Data yang didapatkan dilakukan pengolahan melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, seleksi. Bertujuan untuk mengklasifikasikan data berdasarkan kategori. Yang kedua, editing. Dilakukan pengecekan kembali pada data yang telah didapatkan sebagai usaha untuk melengkapi data yang kurang lengkap. Yang ketiga ada coding, dilakukan untuk memudahkan dalam pengolahan data, juga untuk menjaga kerahasiaan identitas responden. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan aplikasi Statistical for Social Science atau SPSS. Dengan menggunakan analisis univariat untuk mengetahui kriteria sampel, kemudian melakukan uji bivariat untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel. Mungkin itu paparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.